Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di channel Pasana High Tech. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas mata kuliah perancangan dan analisa algoritma atau desain dan analisis algoritma di bagian 1 ini. Perkenalkan dulu konten atau isi dari pembelajaran kali ini sampai pertemuan ke-14 nanti. Pertama adalah mengenai tentang apa itu algoritma, perancangan, analisis. Jadi nanti kita akan bahas tentang definisi, alur proses, kriteria algoritma, serta studi algoritma. Kemudian yang kedua, kompleksitas daripada algoritma, serta nanti akan pelajari notasi asimtotik. Kemudian ketiga, nanti kita akan bahas algoritma berbasis solusi, yaitu strategi dan implementasi algoritma berbasis solusi. Kemudian pertemuan selanjutnya adalah strategi dan implementasi algoritma berbasis pencapaian ruang status. Kemudian pertemuan selanjutnya adalah strategi dan implementasi algoritma berbasis solusi, top down atau dari atas ke bawah. Kemudian strategi dan implementasi algoritma berbasis solusi, bottom up atau dari bawah ke atas. Kemudian algoritma shortcut atau algoritma pencari jalan terpendek. Kemudian algoritma minimum atau spring tree serta implementasinya. Oke, kita akan bahas satu persatu konteks ini yang akan kita pelajari ke depannya. Pertama adalah definisi, alur proses, kriteria, dan studi algoritma. Dalam pertemuan ini nanti kita akan bagi menjadi 2. Di dalam pertemuan ini kita akan bahas sub capaian pembelajarannya. Apa saja sub pencapaian pembelajarannya adalah bagaimana mengetahui tujuan pembelajaran, perancangan, dan analisis algoritma. Kemudian indikatornya, mahasiswa mampu menjelaskan definisi algoritma dengan benar, kemudian menjelaskan alur proses penyelesaian masalah dengan benar, menjelaskan kriteria algoritma yang baik dan implementasinya, menjelaskan studi tentang algoritma. Itulah indikator pencapaiannya. Kemudian kita lanjutkan masuk ke kompleksitas algoritma dan pemahaman notasi asimtotik. Sub capaian pembelajarannya adalah bagaimana mengenal kompleksitas dari algoritma itu sendiri. Di mana indikatornya, mahasiswa bisa menjelaskan kompleksitas algoritma, menjelaskan notasi daripada asimtotik, serta menjelaskan keadaan kompleksitas waktunya.
strategik dan implementasi algoritma berbasis solusi. Ini di dalam pembelajaran ini nanti merupakan subcapaiannya adalah bagaimana mengenal strategik algoritma berbasis solusi langsung. Di mana indikatornya nanti mahasiswa bisa menjelaskan strategik algoritma berbasis solusi langsung, di mana bisa mendemonstrasikan untuk penggunaan algoritma brute force dan algoritma greedy atau algoritma dalam sebuah studi kasus. Selanjutnya adalah strategik dan implementasi algoritma berbasis pencapaian ruang status. Subcapaian pembelajarannya adalah mengenal strategik algoritma berbasis ruang status, di mana indikator pencapaiannya adalah mahasiswa bisa menjelaskan strategik algoritma berbasis pencapaian ruang status, kemudian bisa mendemonstrasikan penggunaan algoritma backtracking dan algoritma brand and bond dalam sebuah studi kasus. Selanjutnya adalah pertemuan strategik dan implementasi algoritma berbasis solusi top-down atau atas ke bawah, di mana subcapaian pembelajarannya adalah bagaimana mengenal strategik algoritma berbasis solusi, yaitu atas bawah atau top-down, di mana indikator pencapaian pembelajarannya mahasiswa nanti bisa menjelaskan strategik algoritma berbasis solusi atas bawah atau top-down, dan bisa mendemonstrasikan penggunaan algoritma Divide and Conquer atau disebut dan DC dalam sebuah studi kasus. Selanjutnya adalah strategik dan implementasi algoritma berbasis solusi bottom up, di mana subcapaian pembelajarannya adalah bagaimana mengenal strategik algoritma berbasis solusi bawah atas atau bottom up, di mana indikator pencapai pembelajaran adalah mahasiswa bisa menjelaskan strategik algoritma berbasis solusi bawah bawah atas, kemudian atau bottom top, bisa mendemonstrasikan penggunaan algoritma dynamic programming dalam sebuah studi kasus. Nanti kita beratkan di dalam algoritma dynamic programming. Kemudian algoritma short path atau disebut juga bagaimana mencari jalur terpendek dan implementasinya. Subcapaian pembelajaran ini nanti bagaimana mengenal algoritma jalur terpendek atau short path tadi. Indikator pencapaiannya adalah menjelaskan strategik algoritma jalur terpendek atau short path, di mana mahasiswa nanti bisa mendemonstrasikan penggunaan algoritma Dijkstra dan algoritma Lloyd-Purcell di dalam sebuah studi kasus. Nanti kita beratkan ke jalur algoritma pencarian jalur terpendek. Nanti kita gunakan studi kasus dengan algoritma Dijkstra. Di dalam algoritma minimum spring tree dan implementasinya, di mana subcapaian pembelajarannya adalah bagaimana mengenal algoritma minimum spring tree. Jadi nanti capaiannya adalah mengenal algoritma minimum spring tree. Indikator pencapaiannya adalah mahasiswa bisa menjelaskan strategik algoritma minimum spring tree serta bisa mendemonstrasikan penggunaan algoritma
penggunaan algoritma Prim dan Kruskal dalam sebuah studi kasus. Oke, itu beberapa nanti pertemuan nanti mengisi pertemuan selanjutnya untuk pembahasan algoritma dan studi kasusnya. Terima kasih. Bisa dilanjutkan nanti di bagian kedua. Yang belum subscribe dan belum like share, silakan subscribe, like dan share supaya nanti bisa mengikuti pembelajaran di bagian kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.